Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indilight. Pada video kali ini saya ditemani oleh Bapak Henry ST dari My Home Design Studio. Beliau seorang arsitek. Jadi saya ajak beliau berbincang-bincang di channel kita ini untuk membicarakan bagaimana pencahayaan menurut seorang arsitek. Nah, terutama dari pendapat dari My Home Design Studio. Karena saya beberapa kali bekerja sama dengan Pak Henry di desainnya Pak Henry ya, yang bangunan yang didesain oleh Pak Henry ini. Jadi kita juga akan minta pendapat beliau tentang bagaimana pencahayaan menurut seorang arsitek. Selamat sore Pak Henry. Sore Pak Henry ST, sarjana teknik, ya. Seorang arsitek, masih muda, berkarya sebagai seorang arsitek. Tapi desain beliau ini luar biasa ya. Kita pernah mendesain lampu di lantai ya. Yes. Di Linggo Kopi. Ya. Ya, Linggo Kopi ya. Itu desain Pak Henry ya. Nah, sekarang saya mau nanya-nanya nih ya. Boleh. Di channel Indilight. Bagaimana menurut Pak Henry pencahayaan di mata seorang arsitek? Jadi penataan cahaya di mata seorang arsitek seperti apa itu? Kalau misalnya saya bisa katakan untuk lighting itu sangat mempengaruhi keindahan desain kita. Seperti kalau misalnya kita boleh perumpamaan, cewek tanpa lipstik kan kurang cantik gitu ya. Ibaratnya kenapa cewek? Karena cewek pakai lipstik, cowok kan nggak mungkin Pak ya. Oh gitu. Oke ya. Lanjut, nah ya. Jadi kalau misalnya untuk lighting, setiap sudut ruangan kan selalu kita berikan lighting, apalagi di dalam kamar. Sekarang di lemari pakaiannya ada lightingnya Pak. Ya. Iya kan? Kita desain ya banyak. Kita desain banyak. Nah salah satu yang perlu saya katakan, untuk lighting yang di lantai pertama kali kita buat di Kota Medan. Oh yang Linggo tadi ya, Linggo itu, ya. Pertama kali kita buat. Kita mendobrak dengan linear karena kan sekarang lagi in ya, jenis lampu linear. Karena itu kita juga dobrak dengan lampu linear yang ada di bawah ya, di lantai ya. Itu tambah cantik. Jadi desainnya berbeda dengan desain yang lain. Kita buat something different by the others. Jadi desain kita harus berani tampil beda. Nah jadi kebetulan Pak Niki juga bagus banget, mantap banget di dalam konsultan lighting. Jadi kita selalu diskusi ya Pak ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya. Betul. Karena tanpa kita berdiskusi hasilnya nggak maksimal guys. Jadi saya sebagai konsultan lighting, konsultan pencahayaan, nah ini Pak Henry ini sering kita berdiskusi tentang bagaimana sih kita desain, konsep desain beliau ini ya kan, bagaimana supaya ada perpaduan yang pas. Karena tugas dari konsultan lighting sendiri sebenarnya memperkuat desain dari arsitek. Jadi apa yang sudah dibuat arsitek kita perkuat agar semirip mungkin, seindah mungkin. Ya, betul, kan? Betul Pak. Jadi kita desain pilihan warnanya, pilihan lampunya, kita desain agar desain yang dibuat oleh arsitek itu makin maksimal gitu. Ya, pencahayaannya gimana, wattnya mau butuh berapa besar, kadang apakah sekarang lagi tren pakai dimmer ya Pak? Ya. Smart lighting. Smart, pakai kita udah mulai merambah juga ke saklar-saklar smart ya. Jadi bisa kita kontrol lewat HP. Kemudian kita bisa membuat beberapa suasana. Betul. Karena cahaya ini juga membawa kita ke suasana. Betul Pak. Sangat mendukung. Desain memang sangat mempengaruhi di lampunya juga. Jadi menurut Pak Henry ya. Penting sekali ya kalau kita sedang membangun rumah, kita juga harus memikirkan cahayanya ya. Betul, sangat penting Pak. Karena begini Pak, saya sering jumpai klien pilih marmer, pilih apa itu dengan sangat teliti, sangat detail ya. Kebetulan kalau pencahaya biasanya orang sering abaikan. Betul. Ya, sering abaikan padahal cahaya ini sangat penting sekali, pilihan warnanya, pilihan bentuk lampunya ya, supaya memperkuat dari sisi arsiteknya sendiri. Betul ya, segi pemilihan materialnya juga Pak. Karena materialnya itu sangat dipengaruhi oleh cahaya. Kalau misalnya salah penempatan cahaya saja itu buyar, beda ya. Nah jadi begini Pak, ada satu pertanyaan lagi mungkin ya. Kalau arsitek ini ada nggak harapan terhadap klien atau
harapan ke kami juga, ke Indilight, kedepannya dalam pencahayaan tuh seperti apa? Kalau misalnya mengenai harapan dari seorang arsitek Ya, untuk lighting. ya, Nah, kalau saya boleh katakan, untuk saat ini saya pribadi sebelum mengenal Pak Niki, kalau saya merasa ada something yang kurang. Seperti apa? Seperti pecahan puzzle yang kurang. Contoh, konsultan listrik di Medan. Kalau di Jakarta mungkin udah banyak ya, konsultan listrik. Di Medan kurang. Nah, harapannya dengan adanya Pak Niki sebagai konsultan listrik, ya kita bisa bekerja sama dengan arsitek-arsitek lain juga, bukan cuma dengan My Home Design Studio saja, bisa bekerja sama dengan arsitek lain menciptakan hasil yang luar biasa. Maksudnya tadi konsultan lighting, Pak, Yes, konsultan pencahayaan ya. Nah, kita betul. kalau listrik bagiannya lain ini. Betul, konsultan lighting ya. Nah, jadi memang sekarang menurut Pak Indi tadi kan penting ya untuk kita mulai memperhatikan tentang penataan cahaya. Nah, itu memang di Medan ini mungkin kurang ya. Jakarta pun sebenarnya nggak banyak, Pak. Nggak banyak ya, nggak banyak yang menggeluti tentang pencahayaan, teknik pencahayaan. Nah, kalau apa kesan-kesan Pak Henry bekerja sama dengan kami ya, tim Indilight ya? Kan kita udah beberapa kali ya, beberapa proyek ya, kita udah lumayan lah. Udah lumayan banyak juga ya. Proyek. Kesan-kesannya gimana, Pak? Pertama, kalau saya pribadi sama Indi, pertama enak diajak kerjasama, enak diajak ngobrol, serta dikasih masukan-masukan juga ya mengenai lampu. Gak medit ya ilmunya ya? Ilmunya ya, kita juga sebagai seorang arsitek juga jangan merasa hebat benar mengenai ini kan. Jadi kita sembari belajar, ya sembari melihat proses pelaksanaan di lapangan itu gimana. Ya. Kemudian Bang Henry mengomentari Anda tadi membicarakan tentang penataan cahaya yang mana kalau kita taruhkan tidak tepat itu bisa hancur lah. Betul. Semua itu ya. Iya. Pernah ngalami, Pak? Sebelum jumpa dengan kami itu pernah ngalami itu? Pernah ngalami. Kita ngeset sendiri kadang, setelah jadi kok ini kurang, akhirnya dibongkar lagi, digeser lagi. Ya. Terakhir kerja 2 kali. Ya, saya kemarin ada dari arsitek lain, Pak. Iya. Ya kan, dia udah desain begitu cantik ya di sebuah rumah makan yang konsepnya fine dining, makan cantik ini. Nah, rumah makannya cantik, desainnya cantik kali, tapi cahayanya kurang. Betul. Jadi saya diundang ke sana, beliau bilang ini tempat saya harusnya udah mewah, tapi ada sesuatu yang kurang. Feel-nya nggak dapat. Betul, Pak. Ya, nggak tepat ya. Jadi tempat itu jadi rasanya hambar. Kalau makan tuh kayak kurang garam. Betul. Jadi kita perbaiki pilihan warna lampunya, kemudian kita sudut cahayanya kita perbaiki. Akhirnya rumah makan itu betul-betul mewah ya. Jadinya keluar semua kemewahannya ya. Nah, menurut Pak Henry, seberapa penting kalau kita ukur skala, Pak, 1 sampai 10, Pak, ya, desain pencahayaan di sebuah bangunan atau sebuah rumah tinggal gitu. Itu seberapa penting? Skalanya 1 itu paling kecil, paling tidak penting, kalau 10 itu adalah worth it, paling penting. 10, Pak. 10, Pak. Paling 10 ya? penting. Nah, kenapa demikian, Pak? Seperti yang tadi Bapak katakan mengenai feelingnya, Pak. Feel-nya itu, suasananya, contoh ya, saya desain 1 buah kamar. Jika lampunya saya matikan, feel-nya beda. Terkesan dia suram, plain gitu loh. Ya. Iya kan? Nah, dengan adanya lampu, saya bermain lampu, spotlight di dinding, apakah dengan penambahan lampu di hidden lamp, lampu sembunyi, and then untuk lemari pakaian saya kasih lampu pada saat buka pintu keluar lampu, efeknya beda loh, Pak. Ya, betul. Feel-nya beda loh. Jadi kita merasa lebih greget dengan adanya lampu, Pak. Ya. Pilihan warna aja udah pengaruhnya begitu besar, pemilihan warna cahayanya ya. Iya. Nah, sebenarnya dulu kalau kita mengingat dulu ya, sebelum lampu LED ini berkembang seperti saat ini, pekerjaan untuk desain pencahayaan itu kayaknya nggak ada.
nggak ada yang mempedulikan karena jenis lampunya dikit ya. Yes, Biasa betul. itu langsung dikerjakan sendiri titik lampunya oleh arsitek ya. Arsitek yang menentukan titik lampunya, kemudian watt cahayanya, ya kan. Dulu gitu mudahnya ya. Kita bisa mungkin Pak ini kan sudah lama jadi arsitek tuh. Kalau gambar-gambar itu titik lampu tuh seringnya lakukan sendiri ya. Iya, kita tentukan sendiri. Desainkan pencahayanya sendiri ya. Iya. Tapi era sekarang ini Bapak juga udah mulai cari-cari saya, kita sering discuss ya kan. Iya. Kita sering discuss untuk titik lampunya. Bapak juga minta pendapat saya ya. Betul. Untuk menentukan titik lampunya. Nah, kenapa demikian Pak? Karena kita merasa perlu mencari orang yang lebih spesifik di lampu, yang lebih mengerti di lighting, gitu loh. Jadi kan ya kata orang kalau misalnya sakit gigi ya cari dokter gigi dong, bukan cari arsitek kan. Nah jadi kita ada kekurangan di lighting ya, cari orang yang pintar di lighting, orang yang lebih mengerti di lighting. Lebih mengerti lighting ya. Jadi kita lebih enak kerja. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang pekerjaan saat ini memang kayaknya sudah banyak ya spesialis ya. Spesialis ya. Dokter pun sudah banyak sekarang mulai mengspesialiskan. Betul. Dokter umum mulai sedikit ya kayaknya ya. Jadi spesialis. Nah, untuk di channel Indilight ini mungkin ada nggak Pak Henry ya kan mau menyampaikan pesan untuk channel Indilight. Oke. Jadi kalau saya pribadi ya sama Pak Niki kan memang udah kenal lama juga, jatuh bangunnya saya di dunia arsitek Pak Niki juga udah tahu. Jadi ya percayakanlah sama yang ahli. Oh gitu. Percayakan sama yang ahli. Makasih ya. Ini kalau desain untuk kita bicara desain ya. My Home Design Studio juga salah satu pilihan di Kota Medan ini. Bisa di luar kota juga Pak? Bisa, kita ada kerjaan di Takengon juga. Oh di Takengon ada juga ya. Nah, ya ada satu kelebihan dari Pak Henry ini ya. Beliau ini kalau mendesain ya kan dia cukup detail. Ya cukup detail itu pertimbangan jangka panjang, jangka pendek gitu ya. Betul. Jadi Anda boleh juga berhubungan mencari Pak Henry kalau Anda punya tanah ingin dibangun atau mau sekedar renovasi rumah atau renovasi kamar, bisa terima kan Pak? Boleh Pak. Bisa ya. Nah ini Pak Henry ini punya kantor juga ya di Kota Medan ini ya, di jalan apa Pak? Jalan Pasar 3, Komplek Taman Pasar 3, nomor D2. D2 ya kan. Bisa juga hubungi via WhatsApp, sosial media beliau juga banyak ya. Instagram ada ya Pak ya? Ada. Nah, Instagramnya di mana My Pak? Home Design Studio Official. Oh, My Home Design Studio Official ya. Anda bisa like di Instagramnya. Kemudian ada sosial media apa lagi Pak yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman di channel Indilight? Untuk saat ini dari Instagram dulu. Dari Instagram ya, masih di Instagram. Kemudian beliau ini juga punya kantor. Kemarin saya datang ke kantor beliau tuh ya, untuk tempatnya wow, friendly. Ya, dia bisa sediain kopi ya. Enak guys. Jadi kalau Anda ingin mendesain boleh cari Pak Henry ya. Kalau Anda ingin mencari desain untuk pencahayaan bisa cari Indilight. Demikian guys, bincang-bincang saya dengan Pak Henry, semoga bermanfaat bagi Anda. Dan jika Anda suka dengan video ini, tekan like, share ke teman Anda yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe channel Indilight agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar lampu LED yang lainnya. Terima kasih, salam Indilight.